Assalamualaikum teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang gugus fungsi pada senyawa hidrokarbon. Gugus fungsi merupakan bagian aktif dari senyawa hidrokarbon yang menentukan sifat-sifat senyawa karbon. Gugus fungsi tersebut berupa ikatan karbon rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 maupun gugus atom. Meskipun senyawa-senyawa karbon mempunyai unsur sama, tetapi karbon juga memiliki sifat-sifat yang jauh berbeda dengan yang satu yang lainnya. Hal itu disebabkan karena adanya gugus fungsi yang diikat berbeda. Ya, di sini yang akan kita pelajari ada 6 gugus fungsi. Yang pertama gugus OH atau gugus alkohol alkanol. Yang kedua alkoksi alkana. Yang ketiga alkanal atau aldehida. Yang keempat alkanon atau keton. Yang keempat asam alkanoat. Yang keenam alkil alkanoat. Ya, di sini ada gugus fungsinya itu ini. Ini rumus umumnya, kemudian ada contohnya, kemudian namanya, dan rumus molekulnya. Yang pertama kita akan bahas tentang alkanol atau alkohol. Ya, senyawa alkanol atau alkohol dapat dikatakan sebagai senyawa alkana yang satu atomnya diganti dengan gugus OH tadi. Jadi seperti ini, CH3OH, maka namanya menjadi CH3. Teman-teman masih ingat kalau CH1 itu namanya metana. Karena ada gugus fungsi OH jadi metanol. Kalau C-nya 2 apa? Etana, jadi menjadi etanol gitu. C-nya 3 propana jadi propanol, C-nya 4 butana jadi butanol. Kemudian letak gugus fungsinya itu juga tidak harus terlalu di belakang ya, jadi bisa di tengah gitu, misalnya seperti ini. Sebenarnya ketentuannya sama dengan waktu kimia dasar, yaitu tentang tata nama. Kalau ingat tata nama berarti ingat ini juga, pasti bisa paham ini juga. Ini misalnya ada OH di sini. Ini C-nya 4, makanya namanya metana menjadi metanol. Tapi karena C-nya di sini jadi 1 atau 2, 2 butanol. Kalau misalnya lagi ada cabang bagaimana? Di sini OH, di sini ada lagi ini cabang CH3. Ini kan CH3, CH3. Namanya jadi apa? Namanya jadi dihitungnya dari sebelah kanan. Kenapa? Karena dia menghitung rantai 1, 2, 3, 4-nya itu dari yang paling dekat dengan gugusnya, sedemikian rupa sehingga gugus itu mendapatkan nomor yang terkecil. Jadi di sini 2, ini 3, berarti 3 metil 2 butanol. Begitu. Yang kedua yaitu eter atau alkoksi alkana. Di sini sudah ada contohnya. Misalnya seperti ini, CH3, CH2, maka namanya di sini belum dibahas tentang nama ya, tapi eter homogen dan eter majemuk. Tata namanya seperti ini. Misalnya ada
rumus struktur seperti ini, maka namanya kan alkoksi alkana, yang di depan itu alkoksi, ini alkoksinya, ini alkananya, maka namanya adalah, kalau C1 metana, C2 etana, C3 propana, ini C nya berapa? C nya 2, maka etana jadi etoksi karena ada gugus O. Kemudian ini etoksinya, ini etana, maka namanya jadi etoksi etana. Ini nama iupaknya, atau nama trivialnya itu seperti ini. Ini kan C2H5 ya, C nya 2 hanya 5, atau C3 CH2, ini namanya etil. Yang teman-teman masih ingat kan pasti etil ya, waktu kimia dasar itu ya merupakan satu cabang, biasanya menjadi cabang etil. Kemudian di sini juga etil, kemudian ada gugus O, ini namanya gugus eter, maka namanya dietil. Ini kan etil-etil jadi dietil eter atau etil-etil eter gitu. Kemudian yang kedua, di sini gugus alkoksinya, di sini gugus alkananya. Alkananya nggak pakai nggak ikut penuhnya ya. CH3, oh ini C1 metoksi, metana jadi metoksi, kemudian rantai panjangnya C nya 3 propana, maka metoksi propana. Kemudian yang ketiga, ini adalah gugus alkoksinya, ini gugus alkananya. C nya 2, berarti etana jadi etoksi. Kemudian yang rantai panjangnya C nya 3 propana, maka namanya menjadi etoksi propana. Atau ini etil, ini propil eter, etil propil eter gitu. Bagaimana kalau ada cabang? Ya seperti biasa aja, misalnya seperti ini. Ada cabang misalnya di sini. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Alkoksinya mana? Ini alkoksinya, ini alkananya kan? Ya, alkananya rantai terpanjangnya yang mana? Rantai terpanjangnya adalah ini 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak cuma 3 ini? Ya karena ini di sini berarti metoksinya di rantai yang kedua. Ini baru yang namanya cabangnya. Jadi namanya adalah 2 metoksi ini ada metil cabangnya 1, 2, 3 di rantai ketiga, 3 metil butana. Kemudian kita lanjutkan. Senyawa aldehid, gugus fungsinya itu CHO biasanya, tapi kalau ditulis itu begini nanti, hanya itu 1. Ini O, CO, ya C itu kan tangannya harus 4 nih ya.
Nanti di sini masih ada nanti. Namanya misalnya seperti ini, COH. Ini CH3. Namanya apa? Kalau C-nya 1 metana, ada gugus ini makanya jadi, karena C-nya 2, jadi C-nya 1 kan awalnya metana ini, tapi karena ada C-nya 2 jadi etana. Etana karena ini gugus fungsi alkanal jadi etanal. C-nya 3 jadi propanal, C-nya 4 butanal dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada cabangnya tinggal ditambahin, berarti 2 metil butanal misalnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya keton, alkanon atau keton. Itu gugus fungsinya CO. Tapi biasanya tulisnya itu gini, CO. Di sini ada contohnya. CH3 CO CH3. Di sini ada 3 namanya berarti propana ya. C-nya ada 3 propana. Tapi ini karena ada gugus fungsi ini jadi akhiran ana jadi on ditambah anon. Jadi propana jadi propanon. Kemudian atau nama IUPAC-nya itu ini kan metil namanya dimetil keton. Atau ini 2 propanon. Kalau C-nya 4 misalnya, ya 5 ini berarti, terus di sini ada cabang juga. Gimana? Namanya apa? Sedemikian rupa gugus itu mendapatkan nomor yang terkecil, berarti dari sebelah kanan ya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya jadi metil, cabangnya dulu 4 metil, 2 pentanon dan sebagainya. Kemudian yang kelima, asam alkanoat atau asam karboksilat, gugus fungsinya COOH. Biasanya tulisnya begini, COOH. Contohnya CH3 COOH. Namanya apa? Di sini karena namanya ada asam alkanoat atau asam karboksilat, semua yang ada gugus ini di depannya dikasih nama asam dulu. Asam pasti ada karena ada OH. Ada H plusnya ya. Di sini jadi asam. Kemudian asam apa? Kalau C-nya 2 berarti etanoat. Etana kan? Ya, asam etanoat. Gitu. Akhiran ananya jadi oat. Di sini juga ada contoh-contoh yang lainnya. Ini asam etanoat, asam etanoat, asam propanoat, asam butanoat dan sebagainya. Yang terakhir yaitu alkil alkanoat atau ester. Bedanya kalau di sini nggak ada H-nya ya, tadi ada OH-nya maka ada asamnya. Ini di sini nggak CO gini. Jadi di sini ada lanjutannya, di sini ada lanjutannya, ada sebelumnya. Jadi dia posisinya pasti di tengah-tengah, nggak mungkin di akhir. Kalau tadi asam itu kan selalu di akhir.
Di sini misalnya di sini ada CH3, di sini ada CH3 ya. Di sini namanya nanti alkilnya ya, kan alkil alkanoat. Di sini alkilnya, alkil misalnya ini alkil, di sini alkanoatnya. Jadi alkilnya malah di sebelah kanan, alkanoatnya sebelah kiri. Kalau seperti ini namanya CH3 itu alkil, nama alkilnya itu metil. Metil, ini C-nya 2. Metil etana jadi etanoat. Misalnya lagi CH3 C ini sama, kemudian ininya tapi CH2 CH3. Ini alkilnya. Alkil kalau C2H5 apa namanya? Etil kan? Etil. Kemudian ini C2 itu etana jadi etanoat, namanya etil etanoat dan sebagainya. Ini ada beberapa latihan soal, tapi ternyata belum ada ya di teman-teman ya. Ini ringkasan, kemudian ada latihan soal sampai ada 16 nomor, tapi ternyata di yang ibu kirim di materi belum ada. Nanti ibu post di tugas ya.